Kita apa kalah ya? Kita kalah. Tapi untung pelatih kita bukan Tifanto Semiring. Kalau Tifanto Semiring di pelatih kita nggak ada striker, nggak ada back, semua sayap kanan. Bener. Kalau Budi maksudnya di pelatih kita nggak ada sayap kanan, sayap kiri semuanya. Kalau Amin Rais poros tengah semuanya. So, kemarin lihat ya, kemarin Sport Indonesia menunjukkan satu hal yang berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan diusahakan oleh mahasiswa dan aktivis, tapi gagal. Tapi supporter kemarin berhasil. Ngapain? Bikin presiden mundur. Ternyata mundurnya gampang, pakai petasan doang. Pertanyaannya, mau lebaran presiden di mana? Ibu Ani, malam ini malam lebaran, betul? Tolong kunci rumah rapat-rapat. Kenapa? Karena aspirasi rakyat Indonesia sedang berbunyi di seluruh Indonesia. Itu maksudnya kita presiden mundur semuanya. Presiden takut sama petasan. Yang gue heran lagi, Bahrain takut sama petasan kan? Karena kenapa? Menurut gue kalau lo tinggal di Timur Tengah gitu, dengan ledakan kenapa takut gitu? Oke, tiap hari saking seringnya, saking biasanya, lo kalau pesen nasi goreng di Timur Tengah, bang, nasi goreng satu, ada bom mobil om, yang pedes ya. Baik teman-teman gue yang datang sini, kalian gak ada kerjaan semua sekarang. Kita juga banyak di Twitter ada istilah yang tren ya, tweet war. Karena mereka tidak cukup maskulin untuk bertarung di dunia nyata, bertarung di Twitter. Ada yang pernah dengar namanya Godwin's Law, hukum Godwin? Ada pernah dengar? Hukum Godwin itu dicetuskan oleh seorang namanya Mark Godwin. Dia bilang, dalam sebuah perdebatan di internet semakin panjang, maka kemungkinan untuk membawa-bawa Hitler dan Nazi itu mendekati 100%. Kalau lo ngobrol makin panjang, lama-lama lo akan menuduh lama-lama Hitler atau Nazi. Indonesia juga ada. Ini juga ada. Contoh ya. Jadi kemarin pas tragedi di Cikesit itu gimana sih? Itu emang diserbu, tapi itu kan nama dia, ya udahlah. Tapi hak asasi itu dijamin sama konstitusi. Ya nggak bisa gitu, itu mengganggu agama kita, tapi itu dijamin. Kalau lo sudah jamin sama undang-undang dasar, masa lo melawan Yahudi, antek-Zionis? Ada namanya di Indonesia hukum Zionis. Kalau akal dan logika Anda sudah gagal, salahkan Yahudi. Simple. Dan Anda akan terlihat, bentar aku lupa. Udah ini, pas SD, pas SMP kita belajar soal politik luar negeri Indonesia ya. Politik luar negeri kita itu gayanya kayak Ramazari atau Sarazari, bebas aktif. Bebas mencari dan aktif bergerilya ya. Kira-kira. Gue bayangin kalau dunia ini sebuah sekolah, Indonesia itu kayak anak yang ganteng, gagah, badannya gede, tapi cemen, lambat, ragu, gila Cikeas atau kayak gitu lah pokoknya. Lah lalu karena badannya gede dan suka bawa bekal banyak, teman-teman sebangkunya atau teman-teman sekelasnya suka pada minta-minta, ada minyak ambil, ada rasa sayangnya ambil. Awalnya kita ya udah kita sibuk kan, lama-lama pas tahu itu bisa dijual kita marah. Lalu ada anak dari kelas yang agak jauh, kebetulan ya agak Arab-Arab gitu lah pokoknya. Lalu
Jadi gini, jadi setiap tahun kita selalu memberikan putih kepada mereka, kepada dia. Alasannya keagamaan sih. Dikasih mulu. Tapi kita diperlakukan yang tidak adil, ditendang-tendangi, kan, dipancung. Tahu nggak kita bikin apa? Harap. Gue sih sebel sama lo, tapi lo mau gelar honoris causa kan? Oke, ya, kalau gue suka politik. Jadi kita ngomongin politik aja. Gue punya teman, namanya Rizal. Nggak suka main ukur. Nah, Rizal ini sering nanya sama gue, dia kebetulan emang rasa ingin tahu tinggi. Dia nanya, sebenarnya politik luar negeri Amerika tuh gimana sih? Ya, agresif, colek sini, merasa dirinya penting. Oh gitu, tapi gue pengen lihat langsung ke Amerika, gue gak punya duit. Gue gak punya saudara di sana. Oh gitu. Jadi ya, ada nggak tempat di mana lo bisa menunjukkan kepada gue bagaimana sebenarnya politik luar negeri Amerika? Oh ada, gue bilang. Baik itu aja. Gue bawa dia ke Amerika nih. Gue bawa dia ke Amerika. Nah, itu tempat menggambarkan politik luar Indonesia, politik luar negeri Amerika Serikat dengan sangat perfect, sangat sempurna. Lo pas masuk, ada security ya, banyak. Malam. Ini sama-sama Indonesia nih, bukan bule. Lo lewatin security 2 kali, 2 layer, nggak boleh bawa tas, dicurigain lah. Gue bingung ini, Amerika itu lagi Pacific Place. Menurut gue mall yang paling ketat pengamanannya, yang pernah gue lihat di Indonesia. Apalagi Pacific Place itu ada di kawasan yang menurut gue Las Vegas Indonesia. Kalau Las Vegas tuh ada apa sih? Ada mall, ada hotel, ada kasino, ada Pacific Place, mall, ada Ritz-Carlton, hotel, di seberangnya ada kasino, men. Di seberang ada kasino legal. Ada kasino legal. Kalau lo pernah lihat piala saham menang banyak, nggak ada bedanya sama penjudi menang dari kasino. Datang bawa duit. Tapi kasino yang itu yang di seberang Pacific Place itu punya kepala riset. Gue nggak tahu kerjaannya dia apa, tiap hari nge-tweet. Lalu gue masuk lagi kan ke Amerika. Gue pikir budaya Amerika, oksimoron sih, budaya Amerika apaan sih? Gue nanya sama temen gue orang Amerika, gue bilang American Culture Center, do we have testing? Kita punya budaya apa? Lalu gue masuk ke dalam, gue lihat, gue pikir Amerika kan yang asli itu apa sih, Indian, cowboy. Gue nyari kan nggak ada, yang ada aktor posisi. Ada sih gue dapat satu di pojokan Indian. Sama ke Indonesia nih. Kalau kita bikin apa aja, pameran kawasan Nusantara, Papua cuma dikasih kecil segini doang. Di pojokan sama kayak Amerika, India dikasih kecil doang. Yang penting ada. Lalu gue lihat, oh ya bagus. Lalu gue merasa gue diliatin sama orang-orang sana. Gue merasa risih karena mereka banyak banget sama bule. Oh yes, Mister. No smoking, Mister, ya. Itu come here, ya. Kan kalau gue jalan, Mas mau kemana? Mau lihat, Mas mau kemana? Mau lihat. Terus gue udah samperin, Mbak, kenapa galak banget sih sama orang lokal? Bapaknya penjadi Freeport ya. Ngomong-ngomong soal Freeport, lo tau nggak? Indonesia sama Freeport ya, sama siapapun sih kontraktor asing lah, itu bikin permainan anak-anak. Pertama kali dicoba di Papua kan? Nggak tahu? Lo tau nggak permainan ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu lihat kemari, umpan yang besar itulah yang dicari. Bayangin anak Papua nih, ini dianya yang terbelakang. Itu dibawa ke Indonesia Timur semua, ke Maluku dibawa permainannya, ke Sulawesi dibawa, ke Nusa Tenggara dibawa semuanya. Jadi itu upaya indonenisasi. Kalau orang Indonesia Timur semua terbelakang semua, jadilah kayak sekarang. Lalu di Amerika gue merasa, di tempat gak bener nih. Gue pernah ke CCF, gue sering ke Goethe Institute, Erasmus Swiss, tapi pengamanannya gak kayak gini. Jadi gue merasa, ini tempat sebenarnya bukan pusat budaya lah. Ini kantor CIA. Kantor CIA cabang Jakarta.
divisi infiltrasi budaya. Bikin kumpul-kumpul apa gitu kan secara pelan-pelan. Bikin kumpul-kumpul Star Trek kemarin ya gue lihat ya. Ya gini-gini kan lihat Strong and Prosper, gue tanya tangan lo kenapa sob? Kalau Star Wars nggak apa-apa, bagus. Apa namanya? Ya terus gue ngajak si Rizal, dia seneng banget ke sana. Tapi gue bilang sama dia ada hal lagi sebenarnya yang bisa membuat lo mengerti dengan benar sebenarnya potensi luar negara Amerika Serikat itu kayak gimana. Lo lihat aja sob, dia gue bangsaannya. Gue nggak nyanyiin ya, gue bangsaannya nih. Kata-katanya nggak gue ganti. Jadi gue hafal 3 lagu kebangsaan di dunia. Amerika Serikat, The Star Spangled Banner, Inggris, God Save the Queen, sama Genjer-Genjer. Bener. Gue merasa sih lo cukup pintar ya buat bisa ngerti bahasa Inggris. Nyanyi kan? Oh, see, can you see by the dawn's early light what so proudly we have, whose was rise and rise star through the night. Oh, ini bagian paling penting nih man, bagian paling penting. And the rocket's red glare, the bombs bursting the air, gave proof to the line that our flag was still there. Lo bayangin, jadi kalau lo mau tahu di mana bendera Amerika Serikat di dunia ini selain di negaranya, lo cek aja ada suara ledakan nggak? Jadi gue bayangin kalau di Pentagon nelfon ke US Embassy yang di Irak. Ini US Embassy yang di Baghdad, iya betul. Apakah masih ada bendera kita? Oh masih ada, apa buktinya? Didengerin. Oh ya, masih ada. USA kayak gitu kan biasanya kan. Oh good. Gimana kalau di Afghanistan? Ditelepon lagi. Ini US Embassy yang di Kabul, iya masih ada kan bendera Amerika di sana? Oh masih ada. Mana buktinya? Oh masih ada juga kan? Telepon ke Jakarta kan? US Embassy yang di Jakarta, iya betul. Masih ada nggak bendera Amerika di sana? Oh masih ada. Mana buktinya? Kok nggak ada suara apa-apa? Kita nggak perlu ledakan sob. Kita punya pesta blogger. Lalu temen gue bisa masakan anjing banget. Dia merasa aduh nama gue jangan dibawa-bawa dong, ntar kan kalau bikin materi apa gitu, aduh nggak tenang hidup gue kan kenapa lagi kan. Tapi ya udahlah, karena kita sama-sama aktivis dia bilang, gue nulis surat wasiat. Temen gue si Rizal ini orang Chinese, tapi udah agak modern tuh. Dia nulis surat wasiat. Rizal memberikan pesan kalau saya meninggal jangan dikremasi, karena kalau Rizal dikremasi akan jadi Abu Rizal.